Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Hadirin jemaah Jumat yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah pada hari yang mulia ini. Allah izinkan kita menjadi tamunya di tengah kesibukan kita menjalani aktivitas duniawi kita. Alhamdulillah kita termasuk manusia-manusia pilihan yang Allah berikan kemudahan untuk kita untuk melaksanakan sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki yang sudah balik berakal, yakni ibadah Jumat yang kita lakukan pada siang tadi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita termasuk di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang Allah muliakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, bekal terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah. Hari-hari yang kita lalui, banting tulang peras keringat dari pagi, siang, petang hingga malam. Bila masanya tiba nanti, semua yang kita peroleh di dunia ini semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya hanya akan menjadi kenangan yang tak akan mendatangkan manfaat lagi, kecuali amal soleh yang kita buat semasa hidup. Makanya setiap khatib Jumat yang naik di atas mimbar Jumat ini, setelah memuji Allah, berselawat kepada baginda Nabi, satu pesan yang tak pernah ditinggalkan adalah pesan untuk kita bersama agar selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Tuhan yang Allah muliakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk beribadah. Allah menciptakan kita manusia, tujuan utamanya adalah agar kita beribadah kepada-Nya. Dan yang menentukan kualitas ibadah seseorang kepada Allah setidaknya ada 3 hal. Ketika yang 3 ini kita lakukan secara maksimal, boleh jadi ibadah yang kita kerjakan sama, tapi nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang menentukan kualitas ibadah seseorang adalah cara. Cara sangat menentukan kualitas ibadah kita kepada Allah. Allah jelaskan di dalam firman-Nya, ada orang yang melaksanakan ibadah sholat, mereka mendapatkan surga Firdaus. Ada orang yang juga melaksanakan sholat, jangankan mendapatkan surga, yang dia dapat justru neraka wir. Siapa mereka yang mendapatkan surganya Allah? Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus. Orang-orang yang mendapatkan surga
sholatnya, benar niatnya dalam beribadah kepada Allah, maka mereka mendapatkan surga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang juga melaksanakan sholat, yang dia dapat bukan surga, tapi justru fawailun lil musallin allazina hum an sholatihim sahun, yang mereka dapat justru neraka. Apa penyebabnya? Mereka tak khusyuk di dalam sholatnya, mereka tak betul niatnya dalam beribadah, mereka tak benar tata caranya beribadah. Itulah kenapa Islam itu mengajarkan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Apa sebab? Beribadah, beramal kalau tidak berdasarkan ilmu, maka akan menjadi sesuatu yang ditolak dan tak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menentukan kualitas ibadah itu adalah tempat. Tempat menjadi salah satu penentu kualitas ibadah seseorang. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu rakaat sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dibandingkan 100.000 rakaat sholat di masjid-masjid yang lain. Satu rakaat sholat di Masjid Nabawi di kota Madinah itu lebih baik dibandingkan 1.000 rakaat kita sholat di masjid yang lain. Satu rakaat kita sholat di Masjidil Aqsa Palestina, maka baginda Nabi menyebut pahalanya lebih baik dibandingkan 500 rakaat kita sholat di masjid yang lain. Apa yang menjadi pembedanya adalah tempat. Bahkan kita yang sama-sama melakukan ibadah yang sama, sholat yang sama, jumlah rakaat yang sama, tapi dengan tempat berbeda, maka sungguh hasil kualitas ibadah yang kita lakukan tidaklah sama. Bahkan kita yang sama-sama sholat Jumat di masjid ini, di masjid yang sama, di tempat yang sama, tapi kualitasnya tidaklah sama. Apa yang membedakan? Saf pertama tak sama yang dia dapat dengan yang ada di saf kedua. Saf kedua tak sama dengan yang ada di saf ketiga. Saf ketiga tak sama dengan yang berada di saf keempat. Itulah baginda Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi sufufil ula." Kalaulah umatku tahu apa yang terdapat di dalam saf pertama dalam melaksanakan sholat itu, maka sungguh demi Allah mereka akan mengundi untuk dapat berada di saf yang pertama. Apa sebab? Sekalipun berada di tempat yang sama, masjid yang sama, ibadah yang sama, tempat menentukan kualitas ibadah. Maka hadirin jemaah Jumat yang Allah muliakan, ketika ada kesempatan kita berada di posisi terdepan dalam melaksanakan ibadah, lalu tak kita ambil peluang itu, berarti kita menyia-nyiakan sebuah tempat istimewa yang akan mengantarkan kita menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang menjadi penentu kualitas ibadah itu adalah waktu. Dalam sehari semalam Allah beri waktu istimewa pada sepertiga malam terakhir. Dalam sepekan Allah beri waktu istimewa 1 hari full siang dan malamnya, yaitu hari Jumat dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Dalam 1 tahun juga Allah memberikan 1 bulan penuh lamanya yang disebut dengan Sayyidus Syuhur. Ramadan telah kita lalui sebulan yang lalu. Lalu tak cukup Ramadan, dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah juga memberikan kepada kita 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dijelaskan di dalam hadis Nabi, salasun mutawaliyat, 3 berturut-turut, 1 yang terpisah. Mana dia 3 yang berturut-turut? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 yang terpisah yakni bulan Rajab. Maka di 4 bulan ini disebut dengan bulan haram. Allah ingatkan kita manusia, Allah ingatkan kita hambanya ketika Allah sampaikan
waktu-waktu itu. Allah panjangkan umur kita sampai berada di dalam bulan itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian. Kata para ulama, kalau ada sebuah larangan yang sebetulnya larangan ini juga dilarang kapanpun dimanapun, tapi ketika momen tertentu Allah ulang kembali pelarangannya, menunjukkan bahwa melakukan sesuatu yang baik pada waktu itu Allah melipat gandakan pahalanya, dan melakukan sesuatu yang buruk dan maksiat di waktu itu maka Allah pun melipat gandakan dosanya. Hari ini kita sudah berada di bulan itu, tepatnya hari ini kita sudah berada di tanggal 6 Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Jika Allah panjangkan usia kita, jika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup, maka 3 bulan ini bukanlah bulan biasa, tapi bulan yang haram, bulan yang dihormati, bulan yang istimewa. Ada masjid di muka bumi ini, masjid yang paling mulia, maka masjid itu disebut dengan Masjidil Haram. Ada tanah yang paling mulia di muka bumi ini, maka tanah itu disebut dengan tanah haram. Ada bulan yang Allah muliakan, maka bulan itu disebut dengan bulan haram. Beribadah di dalam bulan ini pun Allah melipat gandakan pahalanya. Tidak cukup 1 bulan Ramadan Allah beri pahala yang berlipat ganda, Allah tambah lagi setelah Syawal 3 bulan berturut-turut. Allah ingin kita menjadi hamba yang baik, hamba yang beruntung ketika kita pulang menghadapnya. Karena Allah Maha tahu bahwa kita umatnya Nabi Muhammad SAW, usia kita ini singkat, kemudian fisik kita tidaklah kuat. Bila dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu, maka sungguh usia umat Nabi Muhammad SAW sungguh sangatlah sedikit. Kita baca dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Adam usianya sampai 930 tahun. Nabi Nuh bahkan usianya sampai 1000 tahun. Begitu juga dengan umat-umat terdahulu, usia mereka ratusan hingga ribuan tahun. Ditambah lagi dengan fisik yang begitu besar, berbeda dengan fisik kita kebanyakan. Nabi Adam disebutkan dalam sebuah hadis, wa khalaqallahu Adam, Allah menciptakan Nabi Adam, wa tuluhu sittuna zira', tingginya Nabi Adam itu adalah 60 hasta. Kalau kita meterkan 60 hasta, boleh jadi hampir 30 meter tinggi badannya. Lebar badannya 12 hasta, kalau kita meterkan boleh jadi sampai 6 meter lebar badannya. Usia 930 tahun, tinggi badan sampai 30 meter, lebarnya sampai 6 meter. Kuat, lama waktunya beribadah. Maka Allah dengan sifat rahmannya, umat Nabi Muhammad usianya pendek. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik, kata Nabi. Umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang melewati batas itu. Walaupun bapak usianya 60 tahun, walaupun bapak usianya 70 tahun, tapi ketika memaksimalkan 3 hal tadi, beribadah dengan cara yang betul, beribadah di tempat-tempat terbaik, beribadah di waktu-waktu terbaik, boleh jadi usia kita yang singkat tadi, usia 60 tahun, tapi kualitas ibadahnya lebih hebat, lebih baik dibandingkan umat yang sampai usianya 600 tahun. Boleh jadi usia kita hanya 70 tahun, tapi ketika yang 3 tadi kita maksimalkan, boleh jadi ibadah yang kita kerjakan lebih baik dan lebih banyak serta berkualitas dibandingkan mereka yang hidup sampai 1000 tahun. Itulah orang mukmin yang cerdas, yang mereka beramal bukan hanya untuk kehidupan dunia, tapi juga mereka yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Mudah-mudahan kita ketika Allah beri badan yang sehat, ketika Allah beri umur yang panjang, ketika Allah sampaikan kita ketika bulan yang haram ini, mudah-mudahan bisa kita isi dengan meningkatkan kualitas amal soleh kita. Perbanyaklah ibadah, sebab ibadah yang kita lakukan tentu tergantung apa yang Allah berikan kepada kita. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah, carilah kampung akhirat itu dengan apa yang telah Allah berikan kepada engkau. Boleh jadi ada di antara engkau
kebahagiaan akhirat itu dengan hartamu. Boleh jadi Allah menitipkan kepada engkau ilmu, maka cari kebahagiaan akhirat itu dengan ilmu. Boleh jadi Allah titipkan kepada engkau badan yang sehat, maka cari kebahagiaan akhirat itu dengan sehatnya badanmu. Banyak beribadah, banyak memberi perbantuan dan pertolongan kepada orang. Begitu juga engkau yang Allah berikan kuasa, engkau yang Allah berikan setitik kekuasaan, pakai kekuasaan itu untuk mendapatkan kebahagiaan setelah kehidupan mati. Itulah manusia-manusia yang beruntung, yang bukan hanya memakai nikmat yang Allah beri untuk kehidupannya semasa hidup yang singkat di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai memanfaatkan apa yang telah Allah berikan, sehingga mengantarkan kita menjadi manusia yang beruntung di dunia, bahagia kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna iddatash shuhur indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana Allahumma ihdim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la tahkim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.